Sehingga korelasi inilah yang diharapkan melalui pelatihan dasar kepemimpinan kalian di CPNS ini maupun dipertanggungjawabkan oleh diri kalian sendiri, sehingga nanti outputnya pembangunan, pergerakan, pertumbuhan ekonomi ini mampu dilahirkan secara baik oleh kita semua. Sanggup? Ya. Selanjutnya, ya ini ada hadir para kepala OPD, teman-teman semuanya. Saya sebagai pembina kepegawaian tentunya biasanya melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh para ASN saya. Kita semua untuk menaikkan jabatan, yang pertama saya lihat dari kompetensi dan kemampuan. Kedua adalah loyalitas mampu menjabarkan apa keinginan pimpinan, baik itu visi, misi, RPJMD, Renstra, janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih. Disitulah saya melihat dan memonitor serta kesetiaan terhadap pimpinan untuk tentunya menjabarkan apa yang memang menjadi progres atau proses pembangunan yang itu akan menjadi dasar dan landasan kalian untuk nanti suatu saat naik jabatan. Jadi di kami ini, mohon maaf, tidak ada urusan-urusan yang bersifat pragmatis atau materialistik. Paham? Disemeni semua jabatan ini gratis. Dan saya benar-benar detail untuk menanya dari jajaran eselon 2 sampai eselon 4. Jadi nggak ada yang saya lewatin. Jadi semua yang bisa kerja saya rekrut, yang nggak bisa kerja harus menandatangani fakta integritas. Jadi jangan dipikir bahwa sudah menjadi ASN akan aman selamanya di ASN. Di tahun ini kita juga memberhentikan beberapa ASN yang karena tidak memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi. Artinya apa? Setelah jadi ASN bisa berhenti atau diberhentikan? Bisa. Itu adalah menjadi kewenangan hak prerogatif dari pembina kepegawaian selama tentunya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yang baik. Setuju? Nah, Akang Teteh yang sama-sama kita hormati, di era pemerintahan yang sekarang, harapan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi itu sangat besar. Jadi harapannya tuh mereka terlalu tinggi, ekspektasinya tinggi. Kita adalah sebagai pelayan rakyat. Semalam saya, karena saya memang kemarin ada perjalanan ke Jakarta, Pak Asep Aang dan teman-teman semuanya, ketika saya mendapatkan informasi terkait masalah Pindo Daily, ya, terkait masalah kebocoran pipa gas, pulang dari Jakarta, saya sampai jam 11:30, saya ada di rumah sakit. Saya mampir ke Rosella, saya mampir ke rumah sakit untuk memonitor seluruh masyarakat saya yang memang terkena dampak keracunan. Pertanyaan saya, apakah kalian mampu seperti itu? Apakah kalian siap untuk mengorbankan jiwa raga kalian, waktu luang kalian ke tempat berkumpul dengan keluarga, bahkan Sabtu Minggu, hari libur pun ketika on call kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah kalian siap? Ya. Harus siap. Jadikanlah ini sebagai jalan kalian, ibadah kalian, yang insya Allah bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, dan kebanggaan bagi keluarga kalian. Itu yang nggak bisa dinilai menurut saya. Oleh karena itu tentunya yang pertama ya, tuntutan masyarakat adalah tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas, output kerja yang memuaskan bagi masyarakat. Jadi apalagi sekarang medsos ini sangat luar biasa, peran masyarakat itu senangnya main posting aja, bener nggak? Padahal yang diposting ini bisa benar bisa enggak, tapi kalau kita hadir di tengah-tengah masyarakat, apapun itu akan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Walaupun belum tentu benar sebenarnya. Tapi kalau karena sekarang ini medsos gampang tersebar, artinya kalian harus benar-benar leken, harus benar-benar ulet, harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, nanti ada ujiannya ya. Pak Sepang, jadi apa yang saya omong ini nerap nggak? Pikiran ya. Yang terutama juga ini yang di mana? Yang di lewat virtual ya. Kedua, tuntutan solusi terbaik dan yang strategis dan aktual sebagai respons atas kebijakan dan permasalahan yang muncul. Jadi, misalnya kalian sebagai seorang tenaga kesehatan, tenaga pendidikan atau ahli teknik ya, apapun lah nanti yang di bidangnya kalian masing-masing, kalian harus punya responsibilitas yang tinggi. Jangan tunggu perintah pimpinan dulu. Jangan tunggu perintah siapapun dulu. Ada misalnya yang kecelakaan, bantu koordinasi dengan setempat. Kita lihat misalnya gorong-gorong, misalnya kocok, misalnya penuh sampah misalnya, ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak tetangga untuk gotong royong. Ada yang DBD, lapor segera ke puskesmas setempat, minta lakukan fogging.
Paham maksud saya gitu? Jadi semua di lingkungan kalian, anggaplah yang terkena persoalan adalah keluarga kalian, orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian. Pasti kalian akan responsif ketika kalian menjadi abdi negara yang baik. Jadi rasa itu harus ada. Kalau pintar doang gampang, tinggal belajar udah pasti pintar. Bener nggak? Pengalaman jalannya waktu, puluhan tahun jadi ASN pasti punya pengalaman yang hebat. Tapi kalau kalian punya rasa dan komitmen yang tinggi terhadap diri kalian, kalian akan menjadi ASN yang bisa saya ajukan jempol, dan saya pengen itu terlahir dari ASN yang ada di Kabupaten Karawang. Ya. Yang ketiga, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai penugasan. Kalian ini nggak kerja sendiri. Kita ini adalah sistem. Kita ini adalah suatu sistem pemerintahan yang tidak bisa bekerja sendiri, atau merasa dirinya paling pintar, atau merasa dirinya paling hebat, termasuk diri saya. Terlihatkan dari tadi cara saya memperlakukan teman-teman semuanya, ini adalah senior saya. Jabatan bupati, jabatan politis yang cuma 5 tahun sekali. Bayangin kalau kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman birokrat saya, eselon 2, 3, 4, gak mungkin perjalanan panjang saya selama 10 tahun di Kabupaten Karawang untuk memimpin birokrasi akan berjalan dengan baik. Jalan diperbaiki, irigasi diperbaiki, persampahan misalnya, ruti lahu, penerangan. Karena apa? We are a team. Kita adalah tim, bukan individualistik. Percuma pintar, cerdas, tapi punya ego yang tinggi dan merasa jagonya sendiri, itu pasti gak akan dipilih sama saya. Tapi kalau kalian mampu memanajerial, mengkomunikasikan, ketika menjadi ASN di level paling bawah, jadilah ASN yang patuh dan taat pada pimpinan, yang loyal, yang kerja baik. Ketika besok kalian menjadi pimpinan, jadilah pimpinan yang baik, yang mengayomi seluruh kalian yang ada di wilayah kantor dan lembaga kalian masing-masing. Selanjutnya, keempat, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif, responsif terhadap berbagai keadaan, tadi sudah dijelaskan. Karena memang kita dituntut untuk itu, ya. Jadi kalau orang yang cuek-cuek aja, saya rasa nanti kita harus briefing khusus sama saya. Jadi kalau saya ini orangnya memang responsif ya, makanya rada susah ngejar-ngejar. Kadang-kadang saya ciriin. Kalau saya turun di kecamatan nggak ada camatnya, udah pasti saya ciriin. Kalau udah diciriin, Pak, izin Pak Wawan, waduh bahaya. Karena saya kalau makin baik, artinya makin bahaya. Udah saya elus-elus, selamat besok tinggal, dan besok saya bilang pindahin ke orang. Kalau enggak, selesaikan. Dan gitu ya Pak. Tapi saya orangnya fair, jadi saya kasih SP1, SP2, SP3, dan kalian harus paham bahwa kita ini TPP-nya ini makin tiap tahun tuh naik terus. Jadi kalian udah pasti sejahtera. Jadi ASN Karawang sudah pasti dipastikan sejahtera. Karena tuntutannya TPP Pak, tuntutannya TPP. Jadi harus berkorelasi dengan semangat kinerja kalian. Sanggup? Siap? Kelima, tuntutan kondisi prima para aparatur sipil negara untuk mengabdi sesuai dengan kompetensinya. Jadi saya minta ke Kepala BKPSDM Karawang, izin juga ini mungkin hadir Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat. Jadi misalnya dokter ya di Dinas Kesehatan, misalnya gitu, ya kan? Tenaga pendidik ya di Dinas Pendidikan gitu Pak. Gak mungkin saya teknik sipil suruh ngurusin misalnya urusan penyakit menular gitu Pak. Atau dokter saya suruh ngurusin misalnya konstruksi gitu Pak. Jadi artinya kesesuaian kompetensi untuk penempatan tugas dari teman-teman ini biasanya saya sesuaikan dengan kemampuan, kompetensi, dan ilmu pendidikan yang mereka dapatkan. Rekan data yang saya hormati dan saya banggakan, jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk mengikuti Latsar pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang tinggi ya. Ini Ibu Maria Azizi ngebenerin apa ini laptop atau handphone ya. Nah, ya.
saya baca lihat, nah ini si A nandang, ini kita di belakang mana itu kamu tuh ada angin segala. Semelipir ya? Di ruang TU, di rumah atau di sekolah ini? Di ruang TU. Ya, Eka Priyantna. Itu ada gordeng akhirnya. Coba lihat lagi saya yang ini biar fair, karena di sini masih kelihatan saya. Coba. Ya, itu ada yang gordeng segala. Ini kenapa mukanya nggak jelas? Bentar. Oh, Bu Evi Sofia. Ibu Evi Sofia, terus Ibu Evi sendiri atau sendiri ya? Ibu Eka Aditya, ini Aula Diklat, lep-lepan Aula Diklat. Ya, coba. Mana lagi? Coba lihat, tinggal lagi A. Ibu Eka di belakang ada yang bolak-balik, tenang. Ibu ini ya, itu tim IT Ibu ya. Kadang-kadang memang nggak bisa kita juga nyetel sendiri ya, sama hang. Coba mana lagi? Dede Maulana. Ini mana nih Puspita? Kok nggak ada kelihatan mukanya? Oh, sebentar. Puspita Permata 343. Mana mukanya? Barusan loh. Mana nih? Nah, saya tuh detail ya orangnya ya. Jadi dan ini direkam sebenarnya. Jadi saya di mobil saya lihat. Ya. Virtual tadi mana yang dengerin, mana yang enggak. Waduh. Kata yang di virtual, kenapa nggak ngomong dari tadi? Waduh, maaf saya kan gitu ya. Waduh, bisa nggak lulus ya nggak Pak? Ya Pak, kan syaratnya salah satunya ijazah itu ya Pak, sertifikat kan Pak? Oh, nando. Udah aja pura-pura serius mukanya. Ya, yang penting mukanya kelihatan. Orang saya tahu juga kagak itu mukanya siapa juga. Yang penting ada aja mukanya tuh. Dede Mulyana serius banget. Ya, coba. Nanti Kang. Coba TMMS. Nanti semua direkam nih yang virtual. Waduh jadi nggak enak duduk ya. Ya. Waduh. Ya udah ya teman-teman semuanya hadirin berbahagia, selamat bertugas kalian, selamat mengikuti Lansar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Penilaian mulai hari ini dan sampai selesai ini adalah penilaian saya nanti yang akan dilaporkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang. Jangan main-main ya, karena kita dipilih dan dikasih kesempatan juga. Allah nggak menginginkan kita main-main dalam tugas ini. Jadi lakukan dengan baik. Yang insya Allah ini akan menjadi jembatan kita mencapai surganya Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 1 sampai dengan 7 sebanyak 280 orang di pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Dengan ini yang saya nyatakan dimulai. Saya biasa mendengarkan partai kita semua harus memberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepada tanah air kita cintai, khusus Karawang sama-sama kita banggakan. Hatur nuhun sekali lagi, terima kasih kepada BPSD Provinsi Jawa Barat dan jajarannya Pak Oman. Terima kasih, sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.